Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Arif Budiman dari KH 010. NIM saya 2021 100 1010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa dibagi menjadi 4, yaitu keterampilan berbicara yang akan saya jelaskan, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan keterampilan menyimak. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan untuk mengungkapkan atau memberikan suatu informasi yang baik, benar, dan mudah dimengerti. Berbicara merupakan mengungkapkan suatu kalimat kepada penyimak secara langsung apakah si pembicara memahami atau tidak, baik dari bahan pembicaraan maupun para penyimak yang mendengarkannya. Pengertian berbicara menurut ahli. Menurut Henry Guntur Tarigan, tahun 1981, halaman 15, menyatakan dengan jelas bahwa berbicara ialah suatu kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Keterampilan berbicara itu sangatlah penting untuk kita. Terlebih lagi kita sebagai pelajar atau mahasiswa yang sedang menjunjung tinggi pendidikan. Jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musaba tahun 2012, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bercerita. Bercerita adalah menuturkan suatu cerita secara lisan, walaupun bahan cerita bisa berwujud karangan tertulis. Langsung saja yang kedua, yaitu debat. Debat itu beradu argumen dengan adanya pro dan kontra. Yang ketiga, ada wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antar dua orang atau lebih. Yang keempat, ada pidato dan ceramah. Pidato dan ceramah itu sama-sama berdiri di depan orang banyak. Namun pidato itu tidak menceritakan banyak tentang hal-hal Islami. Namun kalau ceramah itu menceritakan tentang hal-hal Islami. Yang kelima ada percakapan. Percakapan itu seperti wawancara, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tujuan berbicara. Tujuan berbicara antara lain adalah untuk menyampaikan suatu informasi. Namun ada pula tujuan lainnya, seperti tujuan berbicara secara umum. Umum yang berarti luas, jadi tujuannya untuk menyampaikan suatu gagasan pada orang lain atau orang banyak, serta menyampaikan pidato, seperti menyampaikan pidato, memimpin acara atau MC, dan berbicara di suatu komunitas. Yang kedua, tujuan berbicara secara khusus atau tertutup. Khusus yang berarti tertutup atau rahasia, yang berarti tujuannya mungkin berupa ajakan, dorongan, informasi khusus, atau tidak ada yang boleh tahu selain orang yang diberikan kepercayaan itu. Seperti memberitahu dokumen penting yang bersifat sangat rahasia. Teknik keterampilan berbicara ada lumayan banyak. Saya akan membacakan. Yang pertama ada ketepatan ucapan. Seperti harus jelas gitu, nggak ada yang ngarang sesuai teks atau apalah. Yang kedua, ada penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai, agar tidak banyak memakan waktu. Terus, yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat,
ketepatan sasaran pembicaraan. Kelima, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. 6, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. 7, pandangan harus diarahkan pada lawan bicara. Salah, mohon maaf, ada yang terulang. Lanjut saja yang ketujuh, kesediaan menghargai pendapat orang lain. 8, gerak-gerik dan mimik yang tepat. 9, kenyaringan suara yang pas, agar tidak terlalu besaran atau kekecilan. Yang ke-10, ada kelancaran, tidak belibet atau teracak-acak kata-katanya. Yang ke-11, ada relevansi atau penalaran. Yang ke-12, ada penguasaan topik. Faktor penghambat dalam berbicara. Hambatan internal bersifat fisik, seperti alat ucap yang tidak sempurna, kondisi kurang sehat, kesalahan dalam mengambil postur dan posisi tubuh. Hambatan internal bersifat mental atau psikis, seperti hambatan mental yang temporer atau sifatnya sementara. Hambatan mental yang bersifat laten. 3, hambatan eksternal yang berupa suara, berupa gerak, berupa cahaya, dan berupa jarak. Nah, yang di hambatan eksternal ini, yang berupa gerak itu jangan terlalu banyak gerak atau jangan terlalu sering banyak gerak lah intinya. Dan berupa cahaya tuh kayak pencahayaannya jangan terlalu gelap atau jangan terlalu terang, karena bisa mengganggu konsentrasi. Dan berupa jarak, kalau misal jaraknya kejauhan itu takutnya malah jadi tidak terdengar, atau kalau terlalu dekat malah jadi risih kitanya. Ini tambahan sedikit, yaitu seni atau keterampilan berbicara sudah dimiliki seseorang dengan alami. Juga dengan memakai latihan secara khusus atau dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang. Dalam proses penyampaian saat berbicara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain, fokus terhadap lawan bicara, jaga sikap tubuh tetap sopan, jangan baik gerak gitu. Terus jangan terlalu mendominasi percakapan atau jangan menyelak percakapan. Lalu hindari kata-kata yang sulit dan yang mungkin tidak dimengerti lawan bicara. Oke, sekian. Saya Wahyu Arif Buiman. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini